Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan melakukan bimbingan laboratorium untuk mata kuliah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, yaitu tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, untuk teorinya minggu kemarin kalian sudah dapat di kelas, dan sekarang kita akan sama-sama praktekkan bagaimana cara memeriksa bayi, khususnya bayi yang baru lahir. Nah, untuk langkah-langkah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini, silahkan kita sama-sama buka modulnya. Ada di modul halaman 85. Semua sudah buka ya modulnya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana langkah-langkah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu alat-alat apa saja yang kita butuhkan kalau kita akan memeriksa bayi baru lahir ya. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan ruangan yang terjaga privasinya, dan juga karena ini bayi baru lahir, tentunya kita harus menjaga kehangatan ruangan ya, untuk mencegah bayi dari apa? Ya, dari hipotermi ya. Jadi nanti bayi ditempatkan di tempat tidur yang datar dan hangat. Kemudian juga bisa menggunakan bantuan lampu sorot ya, dengan jarak kurang lebih 60 cm. Kemudian di sini juga ada timbangan bayi ya. Kemudian ini ada alat pengukur tinggi badan bayi ya. Nah, sedangkan untuk peralatannya di sini ada satu buah bak instrumen yang berisi sarung tangan. Kemudian ada baju ganti untuk bayi, ada termometer, ada bengkok, ada pen light, ada metlin, ada stetoskop, dan juga ada barakshot ya. Jadi itu adalah alat-alat yang kita butuhkan ketika kita akan memeriksa fisik bayi baru lahir ya. Nah, tadi kita sudah persiapan alat. Langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan diri. Nah, persiapan diri yang pertama kita akan memakai celemek atau barakshot. Kemudian kita akan melakukan cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah. Masih ingat langkah-langkahnya? Ya, kalau masih, ayo kita praktekkan sama-sama mencuci tangan 6 langkah ya. Kemudian dibilas dan dikeringkan ya. Nah, kemudian setelah kita cuci tangan, kemudian tadi dikeringkan, kita akan memakai handscoon di kedua tangan kita. Gunakan sarung tangan di kedua tangan. Kemudian setelah itu kita buka seluruh pakaian bayi. Kemudian kita simpan di tempat pakaian kotor. Nah, kemudian yang pertama kita akan mengukur secara keseluruhan ya, meliputi
keadaan umum, kemudian kesimetrisan dari kepala hingga kaki, kemudian tonus ototnya ya aktif atau tidak, warna kulitnya kemerahan atau kebiruan, dan juga tangisan bayinya kuat atau tidak. Kemudian setelah itu kita akan mengukur berat badan bayi ya. Kita tempatkan di timbangan yang sudah diberikan alas. Kemudian timbangan dari angka 0, dan kemudian kita lihat berapa berat badan bayi. Kemudian setelah itu, setelah mengukur berat badan, kita akan mengukur ya tinggi badan ya. Kita ukur tinggi badannya. Ya, puncak kepalanya di angka 0. Kemudian kita luruskan kakinya ya. Kemudian kita lihat berapa ukuran panjang bayinya ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan memeriksa bagian suhu bayi ya. Yang selanjutnya kita akan mengukur suhu ya, kita tempatkan di ketiak bayi, kemudian kita pegang ya, karena ini kan bayi baru lahir ya, jadi perlu kita pegang sampai termometernya berbunyi ya, karena ini termometer digital, sampai termometernya berbunyi. Kemudian kita lihat berapa angka yang tertera pada termometer ya. Untuk suhu normalnya berapa? Ya, 36,5 sampai 37,5 ya. Kemudian setelah itu kita akan mengukur bagian kepala ya. Karena yang diukur bagian kepala, untuk bagian tubuh yang lainnya kita tutupi ya, supaya mencegah apa tadi? Ya, mencegah hipotermi. Baik, yang selanjutnya kita akan memeriksa bagian kepala. Yang pertama kita amati dulu bentuk dan kesimetrisan kepala ya. Kemudian setelah diamati kita akan mengkaji distribusi rambutnya ya, merata atau tidak, kemudian warnanya ya, teksturnya keriting, lurus atau bergelombang, jumlahnya misalnya lebat atau tipis, kemudian kualitas rambutnya kering, rapuh atau rontok. Kemudian yang selanjutnya kita amati lagi ada pembengkakan atau tidak pada daerah yang cekungnya ya. Kemudian kita raba ubun-ubunnya menonjol atau tidak ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan memeriksa sutura ya. Kita raba suturanya ya. Suturanya apakah ada tumpang tindih atau tidak ya. Kemudian setelah itu kita akan mengukur lingkar kepala. Mengukur lingkar kepala dengan menggunakan Matlin ya. Letakkan meterannya melingkari kepala tepat di atas alis ya. Kemudian kita lihat ya, normalnya ukurannya berapa? Ya, 32 sampai 38 cm. Kemudian setelah bagian kepala sudah, kita akan ke bagian mata ya. Yang pertama amati dulu bentuk kesimetrisan mata ya. Jarak antara satu mata dengan mata yang lainnya ya. Rata-ratanya adalah 2,5 cm. Kemudian kita periksa skleranya ya. Kita periksa skleranya ada ikterik atau tidak. Kemudian lihat konjungtivanya ya, warnanya merah muda atau tidak. Kemudian sambil kita lihat juga tanda-tanda infeksi pada mata, misalnya mata mengeluarkan cairan atau kotoran misalnya yang berwarna kuning atau berwarna hijau ya, dilihat ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya kita akan memeriksa refleks labirin ya, yaitu dengan menyentuhkan
jari kita di bulu mata bayi ya. Refleks labirin ini adalah refleks mengedip ya. Nanti pada saat kita memegang bulu matanya, apakah bayinya mengedip atau tidak ya. Nah, kemudian setelah bagian mata, kita akan ke bagian telinga ya. Kemudian yang pertama untuk bagian telinga ini kita periksa hubungan antara mata dengan telinga ya, apakah sejajar atau tidak ya. Kemudian periksa daun telinganya ya, rata atau tidak terhadap kepala, biasanya akibat berbaring miring yang terlalu lama ya misalnya, atau adanya suatu kondisi yang namanya mastoiditis. Kemudian kita lihat ada pengeluaran atau tidak. Kita lihat ya, ada pengeluaran atau tidak dari kedua telinga. Sesudah itu kita ke bagian hidung dan mulut ya. Untuk bagian hidung yang pertama amati dulu bentuknya ya. Kemudian ada pernapasan cuping hidung atau tidak ya. Pernapasan cuping hidung itu pernapasannya bayinya kembang kempis ya hidungnya. Kemudian dilihat ya bagian mulutnya, apakah ada tanda-tanda seperti labioskisis atau labiopalatoskisis ya. Selain mulutnya dilihat juga langit-langitnya ya, untuk tahu ada labiopalatoskisis atau tidak ya. Nah, kemudian untuk refleks, kita ada 3 refleks yang akan kita periksa ya. Yang pertama adalah refleks rooting atau refleks mencari ya. Kita tempatkan jari kelingking kita ya, misalnya di pipi kanan bayi. Nanti kalau dia refleksnya ada, dia akan menoleh ya ke arah jari yang kita tempelkan di pipi bayi ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya refleks sucking atau menghisap. Nah, refleks sucking ini bisa diperiksa yang pertama dengan memasukkan jari kita ya, misalnya jari kelingking ke dalam mulut bayi. Nanti apakah bayi menghisap atau tidak. Atau refleks ini juga nanti bisa dilihat pada saat bayi sedang disusui oleh ibunya ya. Nah, kemudian refleks yang ketiga yaitu refleks swallowing atau refleks menelan ya. Nah, kalau refleks menelan ini nanti dilihatnya pada saat bayi sedang disusui oleh ibunya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan ke bagian leher. Untuk bagian leher ya, yang pertama gerakan pada semua arah ya. Nanti bayinya memperlihatkan rasa nyeri atau tidak ya, bayinya menangis atau tidak, atau terlihat kesakitan atau tidak ya. Kemudian inspeksi ya, atau dilihat adakah distensi vena ya, itu menunjukkan kesulitan pernapasan. Kemudian inspeksi juga ada pembengkakan atau tidak ya. Kemudian kita lakukan palpasi di kelenjar getah bening dan tiroid ya. Normalnya itu tidak teraba ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di leher ini ada namanya refleks tonic neck ya. Jadi kita putar dengan cepat kepala ke arah satu sisi ya. Misalnya ke arah kanan bayi. Kalau refleks tonic neck ini positif, ketika kita menolehkan ke kanan, maka tangan bayi juga akan mengikuti ke arah yang sama ya. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, kita bisa mengangkat perlahan-lahan ya bahu bayi ya, atau lengan bayi. Jika bayinya ada usaha untuk menahan, berarti dia refleks tonic neck-nya positif ya. Nah, jika tidak, tadi menunjukkan adanya kerusakan cerebral mayor ya. Misalnya dia ada trauma persalinan seperti fraktur klavikula atau cerebral palsy. Kemudian yang selanjutnya kita ke bagian dada ya. Bagian dada kita amati dulu bentuk dadanya ya, simetris atau tidak ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan menilai frekuensi
dan bunyi nafas. Ya, kita ambil stetoskop. Nah, supaya mencegah hipotermi, ya, ini kita hangatkan dulu, ya. Kemudian kita dengarkan, ya, bunyi nafasnya. Normalnya berapa bunyi nafasnya? 120. Untuk nafas itu adalah 30 sampai 60 kali per menit, ya. Kemudian kita dengarkan bunyi jantung, ya. Normalnya itu 120 sampai 140 kali per menit. Dan nanti mohon diperhatikan ketika kita memeriksa frekuensi pernafasan dan juga bunyi jantung, itu harus dihitung selama 1 menit penuh, ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada. Ya, kita ukur lingkar dada itu mulai dari puting susu. Ya, mulai dari puting susu bayi. Ya, kemudian melingkar ke belakang. Kemudian kita ukur, ya. Normalnya berapa? Ya, 32 sampai 34 cm atau 1 sampai 2 cm dari ukuran lingkar kepala, ya. Kita ambil lagi metlinnya. Kemudian setelah itu kita ke bagian bahu, lengan, dan tangan, ya. Nah, yang pertama amati kesimetrisan bentuk dan ukuran, ya. Kemudian periksa gerakannya normal atau tidak, ya. Kemudian periksa kelengkapan jari-jarinya. Kalau kelebihan jari, nama kelainannya apa? Polidaktili, ya. Kalau jari-jarinya merapat itu namanya sindaktili. Jadi diperiksa kedua tangannya, ya, lengkap atau tidak jari-jarinya. Kemudian kita periksa refleks menggenggam, ya, atau grasping, ya, dengan meletakkan satu jari kita. Nanti kalau refleks graspingnya positif, dia akan, ya, menggenggam jari-jari kita. Ya, kemudian yang selanjutnya setelah refleks grasping ada refleks moro, ya. Refleks moro ini bisa melakukannya dengan cara yang pertama kita menepuk, ya, di depan bayi. Nah, apakah ketika kita melakukan tepukan tadi ada gerakan dari tangan dan kaki bayi, ya. Kemudian kalau bergerak tangannya, apakah tangan kanan dan tangan kiri simetris atau tidak pergerakannya, ya. Karena jika tidak simetris, ini juga bisa merupakan salah satu ciri-ciri dari jejas persalinan, fraktur klavikula ataupun cerebral palsy. Kemudian cara yang kedua untuk refleks moro juga bisa dengan memukul ini, ya, meja pemeriksaan. Nah, sama, nanti ada reaksi atau tidak dari bayinya, sama seperti tadi, ya. Kemudian setelah itu kita ke bagian perut, ya. Bagian perut amati bentuknya, ya, menonjol, rata atau cekung. Kemudian karena ini bayi baru lahir, ya, masih ada tali pusatnya. Kita periksa tali pusatnya adakah perdarahan atau tanda-tanda infeksi, ya. Kemudian palpasi bagian perutnya, apakah ada benjolan atau tidak pada bagian perut, ya.
Yang selanjutnya adalah kelamin ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu kelamin laki-laki ya. Amati kebersihannya ya. Kemudian kesimetrisan bentuknya juga. Kemudian raba skrotum ya. Ini sebelah sini skrotumnya ya. Kita raba apakah terdapat 2 testis atau tidak ya. Kemudian kedua testisnya apakah sudah turun ke dalam skrotum atau tidak ya. Kemudian tarik prepusium ya, ini prepusium ke arah pangkal untuk melihat letak meatus urinarius ya. Jadi letak meatus urinariusnya itu di sebelah mana ya? Normalnya adalah di tengah ya. Nah, yang selanjutnya untuk alat kelamin perempuan ya, amati kebersihannya, kesimetrisannya, kemudian periksa ya vaginanya apakah berlubang atau tidak, kemudian ada pengeluaran atau tidak ya, kemudian amati keadaan labia mayor dan labia minornya ya. Kemudian setelah itu periksa apakah ada pengeluaran atau tidak. Selanjutnya yaitu tungkai dan kaki ya. Amati kesimetrisannya ya, kemudian apakah pergerakannya normal atau tidak. Kemudian kita periksa jumlah jarinya lengkap atau tidak ya pada kedua kaki. Kemudian yang selanjutnya kita akan memeriksa refleks Babinski ya dengan menyentuh telapak kaki bayi ya sepanjang tepi terluar dimulai dari tumit. Nah, kemudian nanti jari kaki bayi ini akan terlihat mengembang ya, dan ibu jari kaki itu dorsofleksi. Seperti itu ya untuk refleks Babinski. Selanjutnya untuk refleks walking ya, yaitu dengan menyentuhkan kaki bayi pada bidang yang datar ya. Kita angkat. Nah, maka nanti kaki bayi ini akan bergerak seolah-olah seperti berjalan ya. Selanjutnya punggung dan anus ya. Kita periksa dulu gerakan pada panggulnya ya. Kemudian perhatikan apakah bayi menunjukkan rasa nyeri atau ada bunyi klik atau tidak pada saat digerakkan. Kemudian bagian punggung kita lihat ada cekungan atau tidak ya, karena ada satu kelainan kongenital namanya spina bifida ya, jadi terdapat cekungan di bagian punggung bagian bawah. Kemudian lihat apakah ada lubang anus atau tidak ya. Untuk tahu ada lubang anus atau tidak juga kita bisa lihat apakah nanti bayinya sudah mengeluarkan mekonium atau belum ya. Kemudian untuk kulit kita periksa ya, di kulit ini ada vernix atau tidak ya. Kemudian amati warna kulitnya kemerahan atau kebiruan, ada pembengkakan atau tidak. Kemudian ada tanda-tanda lahir atau tidak ya. Contohnya tanda lahir seperti bercak salmon ya, yaitu berwarna merah terang ya pada kelopak mata. Kemudian ada nevus flammeus ya, yaitu bercak-bercak rata berwarna merah ke ungu-unguan ya. Atau ada hemangioma cavernosa atau tidak. Kemudian ada nevi yang hiperpigmentasi atau bercak mongol ya. Dilihat di bagian belakangnya ada bercak mongol atau tidak ya. Nah, baik, itu tadi sudah selesai ya untuk pemeriksaan fisiknya. Untuk yang selanjutnya kita akan merapihkan kembali bayi ya. Kita akan memakaikan kembali bayi pakaian yang bersih. Itu dia tadi sudah Ibu praktikan ya bagaimana cara memeriksa fisik pada bayi baru lahir. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu tidak seputar tadi yang sudah Ibu praktikan? Ada Bu. Ya, silahkan Sylvia, apa yang mau ditanyakan? Jadi Bu, pada saat pemeriksaan perut kan masih ada tali pusat. Kalau misalnya tali pusatnya terdapat pendarahan, itu bagaimana Bu tindakannya? Ya, tadi Sylvia bertanya, bagaimana kalau saat pemeriksaan fisik bagian tali pusat kita menemukan misalnya perdarahan ya. Nah, jadi kalau kita menemukan perdarahan pada tali pusat, itu merupakan salah satu ciri-ciri infeksi pada
tali pusat ya. Selain perdarahan ada juga kemerahan ya di sekitar tali pusat. Kemudian ada juga tali pusatnya mengeluarkan, selain darah ada cairan atau nanah ya. Nah, kalau kita menemukan hal seperti itu, kita harus kaji dulu riwayat persalinannya seperti apa ya. Nah, kemudian untuk penata laksanaannya kita bisa bersihkan ya daerah tali pusat tersebut ya dengan air DTT ya. Kemudian bisa kita pakaikan povidon iodin ya di sekitar tali pusat yang mengalami perdarahan. Namun penggunaan povidon iodin itu hanya dioleskan, tidak dikompreskan ya, karena tetap prinsip perawatan tali pusat saat ini adalah dengan teknik terbuka ya, dan juga harus selalu dalam keadaan bersih dan kering. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan Yulia. Bu, bagaimana apabila sedang melakukan pemeriksaan fisik pada bayi lalu menemukan kelainan kognitif, apa yang harus dilakukan? Ya, tadi Yulia bertanya, bagaimana kalau saat melakukan pemeriksaan fisik kita menemukan ada salah satu kelainan kongenital ya, seperti kan tadi kita bahas ada labioskisis, ada spina bifida, dan juga ada kelainan yang lain ya. Nah, tentunya saat menemukan hal tersebut, yang pertama harus kita beritahu adalah keluarga ya. Kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan fisik kita menemukan kelainan di daerah mana ya, dan tentunya kita harus memberikan dukungan, terutama dukungan emosional ya pada orang tua. Nah, setelah itu kita akan melakukan rujukan ya. Misalnya kalau kasus ini kita temukan di tempat praktek kita di rumah, maka kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Namun kalau kita menemukannya misalnya kita bekerja di rumah sakit, kan kita bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis anak ya. Tadi tergantung kelainan kongenital apa yang kita temukan. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Ima. Izin bertanya Bu, apabila jika berat badan bayi rendah atau prematur, apakah langkah-langkah yang dilakukannya sama? Ya. Baik ya, pertanyaan dari Ima. Kalau misalnya bayinya prematur atau BBLR, langkah-langkahnya tetap sama ya. Namun kita harus perhatikan ya, apabila bayinya BBLR atau prematur, tadi kan pemeriksaan fisik ini memerlukan waktu kurang lebih 30 menit ya untuk pemeriksaan. Nah, tadi si bayi BBLR dan prematur ini harus dalam kondisi yang stabil untuk dilakukan tadi pemeriksaan dari mulai kepala sampai kaki ya. Jadi harus diperhatikan apakah tadi ada tanda-tanda vital yang berbahaya ya, atau tadi kondisi bayinya memungkinkan atau tidak untuk kita lakukan pemeriksaan di luar seperti ini ya. Jadi harus melihat kondisi bayinya. Tetapi untuk langkah-langkah tentunya sama ya pada bayi normal, pada bayi prematur maupun pada bayi yang BBLR. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nah, baik ya, kalau sudah cukup, langkah terakhir adalah kita merapikan alat ya. Jadi alat-alat yang sudah kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi ini kita rapihkan kembali ya. Sarung tangan yang sudah kita gunakan kita celupkan ke dalam ya larutan klorin ya. Kemudian semua alat-alat yang sudah kita gunakan kita rapihkan kembali. Kemudian kita cuci tangan lagi ya, sama seperti tadi cuci tangannya 6 langkah. Kemudian setelah itu kita lepaskan barak shotnya. Nah, kemudian kita akan membawa bayi kembali kepada ibunya ya, dan kita akan informasikan kepada ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan fisik tadi ya. Kemudian setelah kita berikan kembali kepada ibu dan kita sampaikan hasilnya, tidak lupa semua langkah-langkah dan tindakan ini
akan kita dokumentasikan ya. Nah, jadi itu dia tadi langkah-langkah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya. Untuk praktek kita cukupkan sekian ya. Untuk sesi selanjutnya kalian boleh mencoba satu persatu untuk langkah-langkah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya. Untuk tahap ini masih boleh melihat modul, nanti tahap berikutnya itu tanpa modul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.